Nah, dah. Udah muncul kan, Yang? Sudah. Saya aja jadikan dulu pakai Soyo ke host ya. Oh iya, bentar. Udah, Yang masih host kok, Yang. Enggak, pakai Soyo mau jadikan saya host. Silakan Pak Gis. Bentar. Co-host. Iya kan? Pakai Soyo kan host. Saya Nah, iya udah, Yang. saya dijadikan co-host. Udah, Yang. Oke, terima kasih. Ya, itu yang terlihat memang November kan Oke. banyak merahnya, ya. Desember banyak hijaunya Hijau gitu. tuh kurang kurang bagus ya. Hijau bagus. Jadi ini dia bikin grafik data. Gitu, yang nih yang tadi yang bilang bahwa kalau bulan November merah ya kita nggak masalah, tapi kalau hijau juga ya kita happy sih karena kan 2 tahun lalu hijau. Terus kalau dilihat dari 5 tahun terakhir 2 kali hijau sih seperti itu. Jadi tergantung statistiknya kita mau ngambil dari berapa tahun kemana nih? 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir seperti itu. Jadi ini gambaran IHSG sudah terlihat semua. Ya kalau kita bicara saya termasuk yang optimis. Tapi Bapak Ibu jangan kaget. 9.000 itu bukan berarti tutup tahunnya. Jadi artinya bisa jadi udah menyentuh angka 9.000 kita akan koreksi dulu gitu. Jadi jangan terpaku, oh akhir tahun closingnya di 9.000. Bukan seperti itu pandangannya. Jadi intinya akan ada angka 9.000 lah di tahun ini. Apakah bisa terjadi di bulan ini? Bisa aja. Yang pasti kalau bulan ini ngebut, ya berarti bulan depan nggak ada angka 9.000 seperti itu. Karena realistisnya tutupnya adalah sekitar level 8.500 sampai 8.600. Closingnya, closingnya. Atau mungkin di daerah sekitar, kalau hitungan saya itu sekitar 8.300 sampai 85 closing juga itu sudah masih bagus menurut saya gitu loh. Tapi kalau idealnya sih memang 85 sampai 86 lah, 8.500 8.600 closing akhir tahun. Tapi angka 9.000 akan ada dulu. Jadi mungkin akan naik dulu ke 9.000, setelah itu akan ada koreksi dulu. Jadi intinya jangan kaget kalau udah 9.000 kok atau koreksi Pak. Ya, kan saya bilang bukan di closingnya 9.000 gitu loh. Yang penting ada angka 9.000 dulu, tahun depan baru kita kejar lagi. Seperti itu. Oke, sampai ini kalau kita pembahasan IHSG ya. Jadi terus ada apa lagi ya? Kalau bicara fundamental sudah tidak ada lagi ya. Jadi kalau fundamental terus ada apa lagi dulu mau yang ditanyakan silakan Bapak Ibu. Open mic aja langsung. Pendorongnya paling gampang sih sebetulnya saham Konglo, paling gampang. Tidak hanya grup PP aja, tapi ada grup-grup lain. Tapi soal kalau asingnya mau bantuin ya bisa aja. Karena kalau yang namanya asing, soalnya saya lihat sudah koleksi cukup banyak untuk Astra International dan Telkom itu mereka koleksi sudah membeli, akumulasi namanya. Sudah mengakumulasi membeli Telkom sama Astra cukup banyak juga. Itu bobotnya lumayan. Memang sih kalau mau buat yang paling cepat ya pakainya BRI BCA, Mandiri, BBNI. Tapi kalau BBNI dibanding Asrama Telkom masih gedean Asrama Telkom. Tapi nggak tahu ya kalau setelannya nanti dirubah lagi sama IDX ya. Yang saat ini sih masih gedean Asrama Telkom dibanding BBNI. Tapi Astra sama Telkom dibanding sama Mandiri masih gedean Mandiri. Mandiri dibanding BCA BRI ya gedean BCA BRI gitu. Jadi kalau asingnya mau bantuinnya oke gitu kan. Kalau enggak ya pakai saham Konglo bisa lah seperti itu. Jadi kan intinya saya tahu ini kalau kita November ini bahasnya adalah window dressing. Masuk kita buka aja deh ya chartnya. Ini adalah menu wajib nih biasanya nih. Tapi saya senang bahasnya di November sih sebelum, kalau Desember biasanya udah telat. Bentar saya buka dulu chartnya. Jadi saya pakai grafik bulanan aja ya.
Jadi bisa jadi potong pangkal. Ya udah robek begitu ya. Pak. Nggak berat lah. Kalau nggak berat pakai Big Bang juga nggak ada masalah. Yang penting Big Bangnya stabil. Karena kalau Big Bangnya diturunin sama asing nanti BPJS Tenaga Kerja dan antara Taspen bisa beli malahan gitu loh. Jadi sepertinya di Big Bang itu lagi saling mengunci mereka. Siapa yang mau nurunin ayo? Kalau BPJS Tenaga Kerja Taspen suruh nurunin nggak mau. Mereka sudah punya gitu loh. Kalau asing nurunin mereka beli lagi kan uang cashnya masih ada gitu loh. Jadi tapi kalau BPJS Tenaga Kerja dan antara sama Taspen yang bawa naik, nanti malah kenakan asing, asing malah jual di atas gitu kan. Jualnya jual jual untung, untung gede gitu kan. Tapi asing juga mikir kalau gue yang bawa naik nanti lu semua yang jualan gitu kan. Jadi kalau saya lihat di banking itu lagi posisi saling mengunci. Siapa yang bawa naik, yang pihak lawannya akan jualan. Siapa yang bawa turun, pihak lawannya akan beli. Jadi sebetulnya sudah terjaga lah, aman lah. Nah, sekarang kita bahas tema biasa, tema window dressing. Saya selalu bilang kalau mendekati akhir tahun, window dressing itu tidak semua saham. Ciri-cirinya sahamnya harus dibeli dan dimiliki oleh banyak fund manager. Kalau nggak dimiliki banyak fund manager ya nggak akan naik. Ya tinggal Bapak Ibu cek aja lah di fund faksiknya reksadana saat ini paling gede ada Manulife, terus ada apa tuh Prudensial bisa dicek lah reksadana reksadana besar mereka. Tapi Namsa beberapa saham sih kayaknya ada. Ini salah satunya Telkomnya. Telkom mungkin masih menarik karena ini kan grafik bulanan ya. Ini grafik bulan Desember. Sorry, Januari ya. Oh enggak sorry. Oh udah naik nggak bisa. Jadi kita patokannya adalah bulan ini saya terlalu ini ya. 12 aja deh biar jelas. Jadi tadi saya bilang kriteria pertama sahamnya dipegang banyak fund manager besar. Yang kedua harga sahamnya saat ini lebih rendah daripada tutup tahun 31 Desember tahun kemarin. Nah, ini kan grafik bulanan, jadi di sini kan tutup tahunnya Telkom nih, Desember 2024. Saat ini sudah lebih tinggi ya, berarti nggak perlu window dressing. Udah lebih tinggi. Terus kita coba lihat Astra. Astra juga udah jauh lebih tinggi juga. Jadi udah aman. Udah nggak perlu. Nah ini saya bilang nih, ini ada pembelian besar-besaran dari pihak asing sih sebetulnya. Oke, sudah aman, nggak ada window dressing. Terus kita coba yang bank, BBCA. Nah, BBCA ini masih ada kemungkinan window dressing nih. Karena tutup tahun kemarin ini closingnya adalah di 9675 kan. Jadi harusnya eh, closing akhir tahun ini harus di atas 9675. Ini lumayan nih BBCA nih. Bisa ada kemungkinan untuk apa? Window dressing. BBRI kita coba lihat ya. BBRI sudah mepet karena closingnya tahun kemarin itu 4080. Jadi sekarang 4050 ya tipis lah gitu ya. Sekali tendang ke 5000 udah beres selesai tutup di situ. Tipis ya berarti ini ya. Jadi closingnya patokannya harga closing tahun kemarin 31 Desember 2024. Terus Bank Mandiri. Wah, ini Bank Mandiri lumayan nih. Ada apa? Cukup besar. Close-nya kan 5.700. Di harga sekarang kan masih di bawah 5.000 ya. Jadi harusnya close akhir tahun ini bisa di atas 5.700. Masih lumayan dagingnya lumayan tebel lah. Terakhir BBNI. Oh, BBNI udah nggak bisa. Ini closing di sini harganya sudah lebih tinggi kan. Jadi mungkin yang masih bisa tadi Bank Mandiri sama BCA ya. Ada yang lain UNTR ini biasanya selalu dibeli. Udah nggak bisa juga nih UNTR udah naik nih belakangan ini. Harga closing tahun kemarin kan 26775 sekarang sudah berapa nih? 27 lebih ya. Jadi ya udah nggak ada kemungkinan. Selain ini biasanya ada beberapa yang model defensif ini Jasa Marga. Oh Jasa Marga masih boleh tapi saya ingatkan lagi Jasa Marga tidak yang punya tidak sebanyak kayak Astra, Telkom, BRI, BCA gitu ya. Tapi ada beberapa fund-fund besar megang Jasa Marga karena cash flow-nya bagus sih. Dan ini masih ada peluang sih sebenarnya saya lihat. Ini ya ke arah berapa nih? Closingnya 4330 sih. Ya semoga akhir tahun bisa dikerek ya. Seperti itu untuk Jasa Marga.
Seingat saya apalagi ya? Ya kalau dari yang umum sih seperti ini. Kalau mau beberapa yang seperti jasa marga yang tidak dimiliki, tidak wajib dimiliki ya oleh semua fund manager. Jadi enam yang wajib dimiliki itu kayak BCA, BRI, Mandiri, BPNI, Astra Telkom itu wajib. UMTR masih sebagian besar wajib. Kalau ada pertambangan biasanya mereka takut nggak pertambangan masuknya ke UMTR sih. Terus kalau mau pertambangan yang lain selain yang porsinya tidak wajib tuh kayak jasa marga mungkin ada biasanya tuh ITMG coba. Oh ini ITMG lumayan tapi ingat ya tidak semua reksadana mau punya saham tambang sih. ITMG ada challenge sih, cuma saya nggak yakin. Saya lebih yakin ke jasa marga. Kenapa? Karena jasa marga lebih netral. Itu bisnisnya lebih lebih stabil karena jalan tol. Selama jalan tol macet, is oke gitu loh. Kalau ini kan tergantung harga batu bara juga. Harga batu bara naik turun. Dan harga jalan tol tidak pernah turun. 2 tahun sekali itu pasti naik, gitu kan. Jadi orang lebih suka fund manager ke jasa marga karena harga jualnya, harga jalan tol 2 tahun sekali pasti naik, cash flow-nya bagus. Kenapa? Kita bayar tol tuh nggak pernah bisa ngutang, nggak bisa pakai kartu kredit ngetep, nggak bisa. Naruh duit dulu, baru bisa masuk gitu kan. Terus juga itu dividennya juga gede. Terus apalagi jalan tol yang jasa marga juga yang macet-macet gitu kan. Harganya 2 tahun sekali naik, nggak pernah turun harga jalan tolnya. Ya kalaupun ada diskon-diskon itu, Nataru dan sebagainya, intinya mereka tetap untung sih, gitu loh. Karena di hari-hari biasa juga jasa marga kan udah rame trafficnya, gitu. Jadi untuk saham-saham tambang sebetulnya maybe yes, maybe no. Tapi kalau jasa marga mungkin mereka lebih besar, sebagian besar bilang yes. Bahkan mungkin sebagian besar yang bisa ngalahin jasa marga cuma UNTR sih, gitu. Yang bisa ngalahin. Tapi kalau kayak ini TMG nggak, saya nggak yakin sih. Berikutnya paling ada Medco ya, itu ada sih yang megang Medco. Nah, Medco tapi udah lewat nih, udah aman. Nggak mungkin ada window dressing. Ada Adaro itu masih ada beberapa fund manager yang saya lihat masih megang, cuma saya nggak yakin nih. Apalagi kemarin habis dibuang MSCI ya, jadi saya lebih nggak yakin lagi sini. Terus PTBA paling kalau batu baranya pemerintah, tapi BTBA juga saya nggak yakin ya. Terus apa lagi? Yang saya ingat, coba Inco biasanya Inco masih ada beberapa yang mau megang sih. Nah Inco tapi udah lewat juga, udah nggak bisa. Inco lebih meyakinkan daripada PTBA atau Adaro sih. Karena kan nikel ya, nikel itu lebih apa ya, nggak ada istilah energi kotor. Kalau batu bara kan ada istilah energi kotor ya. Dimas ya pasti udah naik juga nih Kins. Ada beberapa yang suka tits juga, udah naik tinggi jauh, iya. Nggak bisa juga. Mungkin kalau yang emas-emasan mau coba Antam, Antam juga udah jauh lebih tinggi, lewat. Udah sih. Oh ada yang saham defensif, coba INDF ya. Biarpun nggak yakin saya. Tapi tipis ya kayaknya. Indofood tapi kan Indofood sih belum nggak dibuang MSCI, yang dibuang kan ICBP ya. Deket sih, cuma ke 7.700 doang sih. Kalau reksadananya mau ambil consumer biasa INDF sama ICBP sih. Nah ini INDF peluangnya kecil. Terus ICBP tapi habis dibuang sama ini ya, sama MSCI. Kayaknya sih susah nih. Kayaknya reksadana juga banyak yang ngebuang sih nih kalau habis dibuang MSCI. Ada reksadana kecil yang ngambil Mayora coba. Tapi saya nggak yakin ya Mayora ini kecil banget kok, reksadananya sedikit yang saya dengar sih. Terus apa ya, kemungkinan udah sih gue udah sih cuma saham-saham itu doang sih. Pegas nggak terlalu itu ya. Tapi Pegas juga udah naik nih Pak. Ini udah naik nih Pegas kan ini candlenya. ADMR. ADMR ada sih satu dua reksadana yang megang sih ingat saya. Tapi udah naik juga nih Pak. Pak Marsuki. Udah nggak perlu Indodesing, udah naik masalahnya. Gitu. Terus mungkin, oh ya tadi yang ada pertanyaan titipan. Katanya dari member ya. Mau nanya soal DSSA. Jadi gini saya langsung masuk aja ke
mana nih? Ntar. Di SSA sebetulnya ini caranya ngajarin aja saya. Mana nih di SSA? Oh, pakai ini aja langsung deh. Semua serba di sini. Dan saya tutup dulu biar gak berat. Kalau mau nanya harga wajarnya kita lihat aja di sini. DSSA. Saya kebetulan nggak cover DSSA, tapi coba nanti kalau ini saya coba kita bedah lebih dalam isinya apa sih? Harga wajarnya berapa nih? Kita lihat. Nggak salah nih 150.000. Aduh, lagi temporary down. Jadi lagi ada maintenance, tidak bisa. Coba pakai ini mau nggak ini? Pasting Pro ya, coba. Oh, ini masih saham dada lagi nih. SSA. Nah, semoga mau. Oke. DSSA. Ini gimana nih? Cuma ada satu analis sih mentargetkan 150.000 nih. Tapi kalau dilihat dari 8 model analisa, harganya sih cuma nggak nyampe 50.000. Ya dari ini model-model analisa fundamental. Tapi di sini ada satu analis yang menyebutkan bahwa bisa ada angka 150.000 nih untuk di SSA gitu. Jadi ya kita kurang tahu nih mau bagaimana. Tapi kalau gitu coba kita bedah lebih dalam soal dalamnya ya. Kalau nggak salah ini saham batu baranya Sinarmas dia ini. Coba saya buka ke websitenya aja deh. Ada nggak nih? Ini dia. Nah, semoga ada cerita-cerita siapa dia dan apakah dia ngapain. Oh, ada energi terbarukan juga. Ada digital juga nih bisnisnya. Oh, ada EBT juga nih. Perusahaan di bidang energi dan infrastruktur di Indonesia. Jadi dia ada infrastruktur, teknologi digital, perdagangan kimia, investasi, energi terbarukan juga. Oh, ada layanan internet dan TV kabel juga nih. Luar biasa nih, komplit nih bisnisnya. Ada anak perusahaannya sampai 94 pula. Nah, kalau di sini nih macam-macam ya di SSA bukan hanya tambang batu bara rupanya. Di sini ada bahan kimia, ada digital juga. Coba hubungan investor ya kita lihat ini 2024 sih. Hmm, Jangan-jangan merek Republik di bawah dia lagi nih. Kan ada internet ISP ya, internet service providernya Sinarmas merek Republik. Yang saya tahu dulu saya itu cuma batu bara, ternyata dia ada energi terbarukan juga nih. Coba kita lihat. Anak perusahaan sampai 94 lagi. Energi dan infrastruktur, berarti ini Sinarmas bagian energi dan infrastruktur. Ini cara lihat suatu perusahaan apa ya, kita tinggal, kalau perusahaannya bagus, dia ada websitenya sendiri. Kayak tadi saya tunjukin, terus kita cari hubungan investor di sini, atau di ini langsung di depan ada. Kita buka laporan keuangan tahunannya. Kalau enggak, bentar. Kalau mau lebih ringkas, carinya yang ini.
Paparan pabrik. Nah, ini lebih simpel. Paparan pabrik itu lebih simpel. Ringkasannya lah. Kalau ini kan kita buka semua ya. Coba ada nggak nih dia? Nah, ada nih materi paparan pabrik. Diringkas, bisa lebih ringkas, lebih simpel lah gitu kan ya. Karena waktu kita juga mepet itu kurang dari setengah jam loh. Oh, baru lagi nih. Enggak, udah lama Maret. Emang ada yang terbaru nggak? Nggak ada. Cuma punya awal tahun nih. Maret 2025 ya. Kita lihat. Oh, ada bahan kimia, ada investasi, eh, ada apa nih, listrik, batu bara. Ini punya Sinarmas, pabriknya ada. Nah, ini ada games. Games ini ternyata anak usahanya di SSA juga. Energi terbarukannya ada, teknologinya ada. Anak pertambangan. Apa nih? Jadi ini tambang-tambangnya dia ada di Sumatera sama di Kalimantan. Ntar kok nggak mau turun ke bawah. Wait. Oh benar, ternyata lowbat. Sebentar, Ibu. Ntar, laptop saya lowbat. Saya colok dulu deh. Mendadak mati lagi. Nah, ini kalau mau tahu bisnis-bisnis dia ngapain aja, kita bisa cek di paparan publik. Dia lebih simpel gitu. Kalau tadi laporan keuangan kan, ini apa aja nih? Volume penjualan, volume produksi, dia ada energi terbarukan juga. Oh, ternyata dia punya ini, pabrik ya, manufaktur berarti ada pabrik nih. Pabrik apa? Panel surya nih dia di sini, di DSSA nih. Lihat ada pengembangan panel surya, terus ada jualan modul panel suryanya juga. Jadi dia EBT-nya mengarah ke matahari, tenaga matahari ya, panel surya. Oh, ternyata ada panas bumi juga. Ini pabrik panel suryanya pasang di dua tempat ini. Di NTT lagi coba nih buat ini, panas bumi nih. Sama Cipanas dan Cisolok lagi coba nih dia, berarti ada apa? Pembangkit geotermal. Cuma nggak tahu nih produksi apa belum nih. Teknologinya apa nih? Oh iya benar, My Republic di under dia juga ternyata. Ada data center berarti ini pusat data ya. Investasi teknologi lainnya itu kan My Republic Internet. Jadi Bapak Ibu yang pakai My Republic ya pakai produknya DSSA nih secara tidak langsung. Terus ini data center ya. Tuh ada 25 pusat data center. Lokasi pusat data centernya banyak nih. Jawa Barat ada nih, Bandung, Cirebon, Sumatera juga ada, Semarang, Yogyakarta. Menyebar nih. Masih mau dikembangkan lagi data centernya. Ini ada pupuk ya, bikin pupuk dari bahan kimia. Penjualannya daerah mana saja, sini ada. Ada pestisida juga. Kalau ini punya grup Sinarmas, berarti dia jual pupuk deh ini. Buat apa kebun sawitnya dia kan butuh pupuk sama pabrik apa kertasnya dia. Kan dia punya hutan tanaman industri untuk menghasilkan yang indah kiat pulp itu kan. Dipakai sendiri juga. Terus apa lagi nih? Laporan keuangannya agak turun ya nih ya. Apanya ini? Pendapatannya. Cuma saya lihat. Oh, tapi dia tetap besarnya dari pertambangan batu bara nih. Iya nih yang merah ini kan tambang batu bara, yang teknologi itu ke 5%, tenaga surya dan energi terbarukan masih lebih kecil. Jadi 92% dia masih dari tambang batu bara ini dia. Jadi ya patokannya masih ke batu baranya lah gitu.
Tadi yang My Republic apa masih kecil nih efeknya. Ya, jadi ya ini kita masukin aja ke batu bara lah gitu kan. Ini dia ngapain aja. Ada nerbitin surat utang dan lain sebagainya. Jadi ya inilah kalau lihat paparan pabrik langsung cepat kan daripada kita ngobok-ngobok di laporan keuangan yang berapa nih 590 halaman. Kalau di paparan pabrik ini saya lebih suka sebetulnya langsung dijelasin kan bisnisnya ngapain aja. Di sini terlihat juga tadi 92% masih dari batu bara. Cuman di sini belum dijelasin ya batu baranya dia kalori berapa aja nih. Kalau begitu kita coba lihat di sini. Ada nggak nih? Harusnya ada sih. Kayaknya sih batu baranya yang biasa sih, yang buat listrik kayaknya nih. Kalau dari sini laporan keuangannya turun nih, 2024 ya, pendapatan usahanya. Hmm, dia ada buyback juga nih, buyback saham. Bentar, mana ya batu bara kalori berapa sih dia? Ah, ini ada batu bara semua nggak dijelasin ya. Sempat stock split juga nih 2024. Obligasinya, Revindo, oh wilayah operasional dia. Data centernya kan banyak ini tadi ya sudah dibahas. Yang merah, ini pertambangannya dia. Pertambangannya untuk kirimnya berarti ke Asia Tenggara ya, India, Cina, Korea. Oh ini ceritanya. Jadi sebelumnya dia cuma pembangkit listrik doang, lalu masuk ke batu bara, perdagangan pupuk, terus tambahin lagi teknologi. 2023 ya ditambahin itu apa My Republic kali itu. Ini kan cerita-ceritanya dia. Dia punya PLTU juga berarti nih, punya PLTU sendiri ya ini. Ini ada PLTU Sumsel 5, Kendari 3 gitu kan. Terus ada Kalteng 1 nih. Oh video punya dia nih berarti nih, video.com. Mana sih ini penjelasannya batu bara dia kalori berapa. Ini semua penghargaan-penghargaannya dia. Kayaknya sih dia buat, karena dia punya pembangkit listrik batu bara sendiri sih saya curiga nih batu baranya buat buat memasok pembangkit listriknya sendiri biasanya nih. Hmm.
Ini Frankie. Komisarisnya. Profil direktur. Mana sih ini batu baranya? Banyak bener nih. Nih kepemilikan sahamnya sedikit juga ya yang punya ini ternyata masyarakatnya cuma segini doang nih. Oh ada 2.500 pihak loh per 31 Desember ini. Jumlahnya cuma 2.500 orang per 31 Desember 2024. Wow, saham gak liquid ini. Nah ini kan punya individual lagi yang 2.464 pihak nih. Publik yang kayak kita-kita yang nama perorangan. Ini yang pakai nama PT. Ini asingnya ada 10 orang nih yang megang asing perorangannya. PT-nya ada 65 orang. Tapi 65 orang gede juga nih yang asingnya. PT PT asing. Hmm, 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 hmm. Ini kayaknya nggak dijelasin ya dia. Lambang batu baranya kalori berapa nih. Kayaknya harus lihat di gamesnya nih. Wah, perusahaannya banyak bener nih. Ini trennya naik terus ya Pak ya, saham ini. Apanya? Trennya naik terus. Apa tren sahamnya? Ya, Karena saya kan nggak lihat. liquid tadi Pak. Yang punya cuma 2.500 orang doang loh Pak. Se-Indonesia loh Pak. Data 31 Desember tadi. Ini nggak Hmm, ketemu saya kalori batu baranya berapa. Tapi harusnya kalau dia punya PLTU mungkin buat masuk punya dia sendiri sih. Kayak Adaro, Indika. Itu kan buat masuk dia sendiri ya. Gitu oh loh. ya. Ini ya karena kalau saham nggak liquid ya begini makanya bid offernya tipis nih. Padahal udah di stock split juga kan dia baru masuk ya sebelumnya masuk MSCI kan gitu. Tapi ya mana tadi pemegang sahamnya saya juga ngeri ini. Nah ini yang lokal tuh kayak kita-kita ini atas nama perorangan cuma 2.464 orang Pak. Tapi itu cuma punyanya berapa nih? Ini lembar ya. Mm-mm, Jadi cuma berapa? 60.000 lot doang loh. mm-mm.
Yang retail-retail kayak kita nama perorangan cuma 60.000 lot doang nih berarti nih. enam Iya. puluh ribu 500 lot. Buset deh. Yang megang 2.400. Yang megang nggak banyak. Yang saya bingung nih, siapa nih yang megang asing gede banget nih. Cuma 85 orang PT asing nih. Nah, sorry 65 orang PT asing ini. Tapi dia megangnya lotnya banyak bener nih. Kalau yang ini kan punyanya Frankie lah, yang punya ownernya Sinarmas lah gitu kan, pihak keluarga Sinarmas. Ini asing siapa nih? Cuma 65 pihak PT asing tapi megang satu, berarti ini berapa nih? Ya ada 1 juta lot lebih nih, 11 jutaan ini, sampai 19% nih. Ini kalau saham nggak liquid begini ya gampang digoreng, gampang dinaik, gampang diturun sih. Ini saham Mm-mm. bangsawan sih, seperti itu. Ngeri, ngeri, ngeri. Gitu. Terus apa nih? Pertanyaan ini yang ini siapa tadi nggak tahu nih, yang tadi bilang di SSA sudah selesai ya. Jadi, Ya saya yang tanya itu. oh Bapak yang nanya, Iya. ya ini Pak Maya cukup bedah aja. Bapak cukup cari Mm. kalau bisa yang ini, mau tahu bisnisnya apa dari paparan publik, lebih Mm. simpel. Kalau kurang detail, annual reportnya Pak. Iya. Itu. Ada pertanyaan Pak selain terkait di SSA Pak? Nggak ada sih, saya lihat setelah di stock split itu kalau nggak salah 1:5 atau 1:10 lupa Iya saya. tadi sini ada keterangannya itu. Ya, itu harganya terus Naik lagi. naik, nggak tuh turun sebentar naik. Pada dasarnya sih year of year-nya itu naik terus. Kalau saham nggak liquid begini ya mau nggak mau gimana ya Pak? Ini memang gampang naik turun sih Pak. Apalagi ini masih ada saham Terasuri ya nih ya saya lihat nih. Ya. Tapi dikit lah saham 20% ya. Oh ada saham Terasurinya 20% loh ini. Mm. Ini saya nggak tahu nanti ini gimana nih. Apakah mau dijual ke siapa nih? Dijual ke asing kah? Gede juga nih saham Terasurinya nih. Ya, gede banget itu. Gitu. Apa kemarin sudah dilepas kali ya buat ini, buat apa? Masuk MSCI itu, Iya. gitu. Ya kalau mau beli disimpan, hati-hati aja Pak. Karena saya jujur ngeri juga sih ya, ini harga udah terlalu tinggi sih Pak. Iya. Nah, saya Ya. hari ini baru keluar 100.000 di harga 100.000. Oh, ya kalau Bapak mau simpan, simpan, simpan sedikit gitu loh Pak. Buat Hmm. kenang-kenangan gitu. Karena saya nggak tahu nih. Ini soalnya kalau saya lihat ini saham emis, kalau nggak salah dari grup Sinarmas yang pertama kali masuk MSCI dia nih Pak. Hmm. Dengar-dengar sih Pak Frankie-nya mungkin akan mengusahakan saham-saham Sinarmas lain masuk. Kalau saham Prayogo kan udah biasa tuh, udah biasa main. Hmm. Ini ibaratnya kayak uji cobanya grup Sinarmas sih Pak. Hmm. Saya dengar-dengar seperti itu. Kalau dulu kan berarti, kalau nggak salah saya lupa tuh, BRPT dulu kayaknya yang masuk MSCI ya, baru TPI ada kalau nggak salah. Nah saya nggak tahu nih apakah nanti dari DSSA akan ada grup Sinarmas lain yang masuk, gitu kan istilahnya. Kalau sinar emas masuk, potensi turun atau Yang saya dengar dulu itu Pak Franky itu nggak pernah mempedulikan harga saham lo dulu Pak. oh, Cuma kan ada ponakannya yang baru tuh, ponakannya dari anaknya Pak Indra, adiknya iya, Pak Franky yang namanya Fuganto itu yang bikin air minum pristine. iya, iya. Terus dia, pokoknya dia yang revolusi lah. Kan masih muda Iya. ya, laki cowok Eh, masih muda, itu bikin air minum pristine dan sebagainya. Itu kayaknya yang kalau nggak salah Piva juga punya dia tuh Pak, dibeli sama itu Fuganto. Tapi bukan iya. uang bapaknya doang sih, ada uangnya Franky juga. Oh, Jadi nakoda generasi ketiga lah Pak. Franky Indra iya, itu kan kakak beradik generasi kedua ya. Yang pertama kan Engkong Eka tuh, Eka Cipta. Nah, iya. generasi ketiga yang muncul tuh Fuganto kayaknya itu yang dalam tanda kutip lebih memperhatikan MSCI dan harga saham Pak. Saya dulu Hmm. saya dulu pernah ngobrol sama Pak Franky di waktu itu di RPS-nya Semar kan dia yang punya. Jadi gini, Engkong Eka tuh punya 4 bisnis utama karena memang anaknya yang anak dari istri pertama ya Pak. Anak istri pertama tuh 4 cowok semua. Yang Hmm. lain kan istri nggak sah tuh. Jadi semua dapat warisan berapa 3 M ya? 3 M apa 2 M lah per orang. Nah, kalau Ah, bisnis-bisnis gedenya itu diwarisin ke 4 anak istri pertama yang sah. Frankie itu hmm. jatahnya CPO. Saya lupa Ah, Indra tuh jatahnya apa yang properti di BSD itu, Pak.
Terus ada ya, yang jatahnya yang kertas, yang KP Tekim. Terus yang satu lagi oke. yang finansialnya Pak, yang keuangannya lah Pak, Hmm. gitu. Nah itu kan sudah dijatah semua masing-masing. Kalau nggak salah anaknya Frankie itu dua cewek Pak masalahnya. Tapi yang anak paling gede itu Frankie, komandannya dia lah ibaratnya. Yang lain masih takut lah adik-adiknya. Hmm. Nah si Puganto yang muda itu bukan anaknya Frankie, itu anaknya si Indra. Cuma saya lupa Indra itu yang mana ya? Yang properti atau yang mana gitu loh. Itu Hmm. yang generasi ketiga yang jauh lebih agresif, termasuk mengakuisisi ini kan yang saya bilang tadi Piva. Itu Hmm. kalau nggak salah Piva tuh backdoor listing juga Pak. Hmm. Terus ini kan Air Pristine. Nah ini di SSA kayaknya kalau nggak salah, ini kan ada nama Frankie kan tadi presiden komisaris nih. Ya, Kayaknya sih atas idenya itu Fuganto ya, karena masih oh. muda ya. Jadi kalau Pak Frankie dulu ngobrol sih dia nggak peduli harga saham Pak. Hmm. Ya ibaratnya gini Pak, kalau saya ngobrol sama dia, dia ini yang penting saya jalankan bisnis dengan baik. Perusahaan untungnya sudah untung, saya berusaha bagi dividen, biarpun saya tahu ini pelit Pak, bagi dividennya itu pelit. Hmm. Model kayak Panin Pak, ini orang-orang tua zaman dulu model Panin. Jadi pokoknya perusahaan tumbuh berkembang Pak. Dividen Iya, minim lah. Ya kalau dia kan presiden komisaris, presiden direktur di banyak perusahaan mah dari gaji juga udah kenyang, Pak. Gitu loh. iya, Perusahaan perusahaan dia tuh banyak, Pak, gitu loh. Jadi saya lihat dia mungkin jadi presiden, presiden direktur atau komisaris di banyak perusahaan dia ya sudah kenyang gitu loh, Pak. Nggak perlu iya, dari dividen. Makanya dividen Sinar masuk kecil. Ya karena saya pikir-pikir ya iya ya orang dia ya kan gini Pak, saya sempat dengar cerita bahwa kadangkala ada yang gajinya nggak mau bagi dividen, yang penting gaji fasilitas semua ada Pak, gitu kan. Siapa tahu mau pergi ke luar negeri tinggal dibebani ke perusahaan kan bisa dalam tanda kutip ya Pak, iya, gitu. Mungkin Bapak pernah dengar lah Pak. iya, pastilah Pak. Makanya dia ya udahlah dividen kecil aja gitu loh. Itu ya udah, makanya saya bilang oke lah, saya bilang nih jadi orang nggak pedulin harga saham gitu loh. Cuma ke Hmm. belakangan saya bilang oh ternyata yang kayak Piva bisa gerak apa, oh itu ponakannya si Fuganto, anaknya Indra. Hmm. Itu jauh lebih agresif sih. Hmm. Nah, saya nggak tahu nanti berikutnya bagaimana nih. Apakah Piva akan digerakin atau kan banyak juga seperti saham grup Sinar Mas ini. Ya, FIFA maksudnya VIVA gitu ya Pak. Ini Pak, Piva udah terbang Pak. Nah, ini Pak Pirida Pharma. Oh, Ini masih grup dia. Cuma yang jadi komandannya di belakang layarnya ya Pak itu Fuganto. Kan masih kemarin oh, habis akuisisi itu kan Pak perusahaan eh, medis di Australia Pak, hebat sih Pak. ya. Nanti katanya perusahaan medis itu kenapa diakuisisi yang di Australia? Kalau nggak salah ceritanya itu mereka bisa bikin antigen sendiri, Pak. Waduh, Jadi hebat. kemarin kan kita tes corona semua bahannya dari luar kan, Pak. Ya Nanti betul. itu yang perusahaan akuisisi di Australia itu ada teknologinya dibawa ke sini. Jadi yang nantinya TBC apa tuh tesnya cukup pakai air ludah atau korek-korek apa di hidung kita bisa langsung ketahuan, Pak. Hmm. Nah itu saya bilang, oh wah, luar biasa nih saya bilang gitu. Ya kalau dari sisi bisnis, kampiun bisnis saya bilang mereka konglomerat lama dan kuat lah. Model kayak Prayogo Pangestu ya. Semua Prayogo Pangestu kan satu orang. Kalau di Ya, Sinar Mas ini kan dari 4 nama. Frankie yang ya, paling tua sama 3 adik lakinya. ya, Cuma saya nggak tahu posisi komposisinya. Nih, kayak Piva itu yang punya mana gitu loh. Apakah ya, joinan? Kayak di SSA ini kan berarti undernya si Frankie kan. ya betul. Gitu. Kalau kayak CPO under Frankie. Kalau BSD enggak. Gitu loh. Oh, Itu yang kertasnya INKP Tekip enggak gitu loh. Kalau yang Air Pristine kayaknya ada sahamnya Frankie saya dengar itu. Tapi ada oh, sahamnya si Indra juga kan. Si Fugantonya kan di situ. ya, Jadi mereka kadang-kadang ada bisnis joinan, ada bisnis masing-masing gitu loh Pak. ya, Cuma mereka masih tolong menolong. Cuma dari sisi bisnis oke, saya bilang ini konglomerat besar lah. Jadi ya, kalau dibilang kita tidak bicara harga saham ya Pak. Kalau bicara harga ya, saham kan dibilang Prayogo Pangestu orang terkaya nomor satu Indonesia. Kalau ya, dari skala bisnis itu Jarum kan nomor satu. Nomor duanya itu betul. keluarga Sinarmas Pak. Ya, Inilah keluarga Sinarmas ini. Prayogo itu masih kalah. Ya kalau oh, digabung ya, artinya kan mereka punya pabrik kertas terbesar di Indonesia. Itu INKP Tekim. Terus ada ya, ini CPO-nya besar juga tuh, yang bisa nyandingin cuma si Wilmar gitu kan. Kalau ya, kertasnya yang ngalahin tuh si RAPP, Rio Andalan Pulp. Terus ya, punya BSD City, Bapak tahu sendiri lah, gede kan. ya,
Iya. Terus punya ya kalau finansialnya mungkin kecil lah gitu, tapi kan yang lain gede kan. Kalau Iya. digabung tuh Barito kalah gitu loh. Yang bisa ngalahin cuma Jarum. Gitu. Makanya dibilang orang terkaya nomor satu itu sebetulnya grup Jarum, nomor duanya grup Sinarmas kalau digabung gitu. Iya. Nah Jarum juga sebetulnya orang kan semua lihatnya BCA doang Pak, itu enggak. Dia punya kebun sawit juga Pak, Mm-mm. cuma nggak IPO. Itu dulu yang namanya Haga Bank, yang sekarang jadi Rabobank, terus tutup, itu dulu punya dia. Sebelum dia Mm. mengakuisisi BCA. Terus dia punya Mm. properti banyak Pak. Ya Bapak tahu lah namanya Mall Grand Indonesia itu punya dia yang terkenal ya. Mm. WTC Mangga 2 yang sepi itu punya dia. Di Mm. Semarang tuh dia ada beberapa perumahan juga, kayak perumahan mewah di Semarang itu Geraha Padma, kalau nggak salah punya dia juga. Mm. Jadi tidak hanya punya rokok Jarum sih. Itu kalau nggak salah TV apa itu punya dia tuh Pak. Saya lupa tuh. Polytron ya kalau nggak salah tuh. Itu kan udah lama tuh Pak. Mm. Jadi ya Jarum bisnisnya juga banyak yang tertutup lah, nggak kebuka lah. Gitu. Iya. Jadi kalau bicara bisnis Sinarmas oke. Cuman dari sisi harga saham, saham mereka banyak sudah IPO tapi nggak diurusin dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu nih Pak. Iya. Ya, Gitu. oke, Pak. Mungkin bisa lanjut yang lainnya. Oke, kita tutup dulu. Tadi nanya apa tadi ada MR sama apa nih? Ada MR ya. Coba kesini dulu deh. Mau apa nih? Ada mana nih? Loh, kok nggak muncul? Duh, namanya mirip-mirip lagi. Ada apa bukan sih? Bentar, dia nanya siapa nih? Chatnya mana nih kok nggak muncul? ADMR, ADI. ADMR, nah ini dia. ADMR, valuasi harga wajarnya. Oh itu Pak Marsuki ngasih tahu tuh, BSD punyanya Pak Mukhtar ya. Ya, berarti yang Pak Indra yang mana nih? Saya nggak tahu. Saya cuma apanya Frankie CPO karena saya pernah ngobrol sama dia di itu Sinarmas Agronya. Datang di RPS-nya Saham Semar. Saya tahu. Orangnya humble. Saya langsung ketemu, langsung bisa ngobrol kok sama beliau gitu. Sama si Frankie. Kalau yang lain-lain saya belum ketemu nih, makanya saya nggak hafal gitu. Ini ADMR. Kita lihat ya harganya berapa sih. Semoga nggak maintenance nih. Nah, udah nggak maintenance. Wow, sudah ya masih bisa harga high-nya 1.600. Kalau harga average-nya 1.353, terendahnya 1.050. Kalau mau pakai harga tertinggi bisa 1.600 dan saya percaya yang 1.600. Karena kan dia ada cerita smelternya ya, aluminium yang mau produksi kan awal tahun. ADI, ini ada RO-nya yang lama nih, apa tambang batu baranya yang lama ya. Sudah ada belum nih? Oh, udah ada. Harga wajarnya, wih tinggi amat nih. Ada yang bilang tertingginya 15.000, average-nya 10.000. Kalau untuk ADI saya pakai yang 10.000 aja deh, soalnya tambang batu bara coking coal ya. Karena ini harga minyak saya yakin nggak akan tinggi-tinggi sih. Karena OPEC mau naikin produksi, terus juga Trump juga pengen energi murah gitu. Jadi ya saya bilang 16.000 ketinggian. Nah, saya lebih setuju dengan angka 10 ribuan. Ini masih oke lah, average lah. 10.600-an ya, gitu. Terus ada RO-nya. Wah, ada RO-nya masalahnya udah jadi ketinggalan ini. Sudah apa kayak holding doang. Tambang batu baranya udah di ADI gitu kan. Coba kita cek deh berapa nih. Ya, ini tertingginya 3.300, average 2.300. Saya lebih suka percaya yang average ini. 2.300-an sih. Karena ini udah jadi holding ya, apa smelter aluminium ada aja di ADMR. Tambang batu bara yang koki apa yang biasa yang buat apa listriknya adanya di ini di ADI termasuk pembangkit listriknya. Udah dia cuma holding doang sih sebetulnya ya 2.300 lah gitu loh untuk Adaro-nya. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Tinggal beberapa menit lagi silakan.
Kalau bicara ISG, pokoknya tinggal cari aja saham-saham penggerak ISG, karena ya intinya tadi saya bilang 9.000 tuh kita nggak tahu mau kapan. Bisa jadi minggu depan dia kebut bisa, atau 2 minggu lagi bisa, karena beda 300 700 poin mah cepet lah. Tapi Pak ingat Kiswoyo mau ya, nanya, kalau saham SMLE gimana? SM Sumarekon ya Pak. Bukan Ini SMLE, SM LE, E. ini Iya, iya. kok nggak ada? Hah? Eh, namanya apa sih Pak namanya? Iya, SMLE. SMLE. Itu. Semele, Eh, semele, Smil iya. Bentar, semele. kok nggak mau dia? yang Ada tadi nih. katanya, Bentar apa salah kode? Bener kok. Berarti nggak ada nih kayaknya. Coba kita enter ya. Oh ini ada nih sinergi. Masa bingung. mm, Smile. Wah nggak ada. Nggak ada yang cover ini Pak. hah? Nggak ada yang cover kalau pakai AI. Nilai value-nya cuma berapa nih? 168 Pak. Udah kemahalan Pak. Oh, Fair value-nya ini. 108. Ya ini pakai AI. Soalnya nggak ada yang covernya analis itu. Nggak ada Oh, yang cover. Gitu. enggak Wifi. soalnya, Ya oh iya. gimana Pak? Iya, enggak. Soalnya ini kan saya kemarin dapat bisikan ini backdoor listing atau apa dia ini. Oh. Wah saya nggak tahu deh yang ini. Tapi memang sahamnya gerakannya aneh sih ya. Wih, sempat terbang. Bisa jadi ini mau di backdoor ya, karena ini gerakannya kok mendadak terbang begini ya. Ya kalau di backdoor nggak bisa dihitung Pak. Kalau di backdoor listing nggak bisa dihitung Pak. Itu mau nggak mau harus kira-kira sendiri feelingnya tajam apa enggak. Ya paling pakai technical aja gitu loh. Mau nggak mau Pak, soalnya nggak bisa dihitung gitu. Kayak Dada kan sempat bilang mau backdoor listing gagal, nggak jadi ternyata kan dibohongin kita semua gitu. Hati-hati aja sih. Terus apa nih wifi? Jadi hati-hati ya dengan isu saham backdoor listing, karena Dada itu dulu bilangnya mau di backdoor listing, tapi ternyata dibohongin kita. Malah ownernya jualan ke market lagi. Gitu. Ini WiFi, ada nih kayaknya. WiFi cuma satu analisnya Pak, ya harga paling tinggi bisa 4.000, harga average-nya 3.480. Kalau begini Pak, itu saya tahu nih Wika sama Witon ini intinya kalau BUMN ini saya tahu masih banyak yang karam. Cuma menunggu giliran kayak Antam kan diangkat naik gitu kan. Karena ada Danantara, jadi Danantara tuh untungnya hanya fokus ke BUMN. Kalau BPJS Tenaga Kerja kan masuk ke BCA juga, masuk ke swasta Astra juga masuk gitu kan. Kalau Danantara fokus hanya ke BUMN. Kayak Garuda kan bisa naik tuh. Terus GMFI gitu kan. Untuk konstruksi tunggu giliran aja. Ya maklum lah Pak. Di Danantara kan orangnya juga sedikit Pak. Saham BUMN kita kan banyak. Duitnya juga harus diatur lah Pak gitu loh. Jadi saya bilang bagi yang nyangkut di saham-saham BUMN yang konstruksi, pantangin terus. Kalau suatu saat naik, semoga doa saya dan doa kita semua bisa menyentuh harga beli Bapak Ibu. Setelah itu siaga. Kalau nggak bisa naik lagi, udah BEP ya buang aja gitu. Jadi ilmu teknikalnya nanti harus dipakai gitu, karena pasti ada sinyal. Oh, ini kayak udah sih nggak mau naik lagi ya, kita jual lah gitu. Harapan sih bisa BEP semua kembali gitu. Untuk saham-saham BUMN konstruksi terutama yang masih nyangkut ya ini ya gitu. Terus Toba, coba kita lihat Toba. Ini terakhir ya untuk Pak Heri ya. Eh, saya waktunya udah habis. Nggak apa-apa, ini terakhir untuk Pak Heri nanti. SSI udah terakhir ya Bu Rita. Ini ada nggak nih? Toba berapa sih? SSI terakhir. Wow, cuma satu lagi nih yang cover nih. Aduh, Toba cuma satu, cuma ratingnya di 86467 doang Pak. Untuk Toba itu. Terus apa? Inet.
Inet. Inet tadi ini oh, nggak ada nih, Inet nggak ada yang cover. Kalau pakai apa AI berarti cuma 173 doang nih. Saya nggak ada yang cover Inet. AI-nya pakai apa, Pak? Ini AI-nya Ngomong. si investing nggak tahu Pak. Dia pakai valuasi gimana gitu loh Pak. Oh, Gitu. Biasanya kalau ini pakai ini Pak metode valuasi yang tadi itu Pak yang 8 metode itu Pak sama dia di average kurang lebih lah. Yang tadi kan ada tuh yang di apa 8 analis itu. hmm. Nih kalau mau kita coba nih. Nah ini Pak pakai pakai ini Pak valuasi valuasi fundamental. Soalnya nggak ada riset yang cover Pak. Gitu loh pakai rumusan standar lah Pak. Kalau kita analis yang cover kan ada istilahnya modifikasi lah menyesuaikan dengan sikon kan Pak. Kalau ini kan terlalu kaku Pak ibaratnya. Kalau Hmm. pakai rumus kaku ya begini pakai AI lah gitu. Ini di average sama dia 173. Kan ada yang 220, 225, ada yang terendah di average gitu. Terus MHKI ini kayaknya saham-saham ini ya apa? Energi sampah ya nih kayaknya nih. Waste energi. Gak ada yang cover juga. AI-nya cuma menghitung 179 MHKI puasa. Kayaknya juga sama ini nggak ada yang cover nih biasanya nih. Tuh nggak ada yang cover. Kalau AI menghitung 197 doang, udah pada mepet semua. SSIA harusnya ada yang cover. Ada. SSIA ada 6 yang cover, yang tertinggi bisa 4.000, average-nya 28, low-nya 2.200. Untuk yang di sini saya untuk high 4.000 saya nggak yakin, tapi average-nya saya setuju. 28, 2.800 oke saya setuju lah. Untuk SSIA ya. Ya ceritanya tahulah lahan industri yang di Subang itu lah yang nanti jadi pemicu dia. Kan lahannya masih gede kan, masih banyak yang kosong kan. Masih masih bisa jualan gede lah gitu. Jadi untuk SSIA saya lebih setuju dengan yang 2.800. 4.000 terlalu tinggi sih. Gitu. Coba kalau pakai perhitungannya gimana. Nah, ini kan pakai valuasi juga nggak ada yang sampai 2.000 nih. Oh ada 2.500. Nah saya bilang ya average pakai yang ini aja lah. 2.800 lah. Karena kalau pakai perhitungan fundamental standar ini 2.000 aja susah. Cuma yang satu ini doang. Dividen multistate aja yang bisa. Itu. SMRA terakhir ya ini. SMRA harusnya ada cover sih. Ini soalnya saham lama. Ada. Oh. Wow, ada 11 banyak nih. Masih jauh ya kalau ini 910, average-nya 623, low-nya 400. Yang ini saya no comment karena saya nggak pernah cover nih. Jujur saya angkat tangan. Saya nggak pernah hitung soalnya. Coba kalau hitungan ininya berapa sih? Wah, ada asing yang menilai loh. Kalau asing sih cuma nggak nyampe 500-an ini asing. Ya berarti average 600. Coba. Ya kalau dia sekilas segini average-nya kan 400 ya kalau versi AI 440. Tapi kalau lihat asingnya sekilas begini sih harusnya ya nggak beda jauh sama AI ini berarti 400 berapa tadi 440. Iya 450 480 nih si asing. Yang terbaru nih 530 nih Nomura atau CLSA 480 ya berarti ikut yang ini aja terbaru deh 530 lah untuk SMR Pak Sony. Ikut yang terbaru aja nih 17 Oktober lagi. Masih bulan kemarin kan new coverage kan. Ya 530 sampai 480 lah targetnya kalau menurut saya yang CLSA ini gitu. Kalau 600, nah ini mas saya nggak tahu nih. Saya nggak berani komen, saya ikutin yang di sini aja deh. Soalnya saya nggak pernah hitung gitu. Oke, jelas semuanya. Jadi pokoknya intinya mulai cari saham-saham yang menggerakkan ISG, tapi jangan khawatir bukannya saham-saham yang menggerakkan ISG, saham-saham lain biasanya akan ikut apresiasi ikutan naik lah. Seperti itu. Jam 9 Pak Kis. Oke, siap ya. Sudah selesai juga.
Jadi pokoknya nanti jangan kaget kalau ada angka 9.000 di minggu depan atau 2 minggu lagi, jangan kaget. Tapi setelah itu jangan berharap tutup tahunnya di 9.000. Seperti itu. Pokoknya akan ada angka 9.000 lah. Jadi persiapkan diri Anda. Gitu. Oke, siap. Sudah selesai ya? Baik, ya, Masih Pak. terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sekarang sudah jam 10, waktunya kita istirahat. Have a nice weekend. Ya. Wah, ada Pak Yohan ya? Oh, Gitu. pernah dia. Oke, siap. Thank you semuanya. Yuk, ya, kita matikan saja. Terima kasih. Oke, Terima kasih. yuk. Thank you, thank Terima Yuk. kasih Opa. Terima Oke, kasih, yuk. Dok. Ya, dan Pak Kis. Yuk. God bless you. Terima kasih Pak Ratman, Pak Kiswoyo. Yuk. Terima kasih, Izin Pak pamit ya. Marzuki. Kita tutup ya, Pak Gis. Ya, siap yang. Matikan aja yang. Oke. Apa, saya Pak Gis yang menutup. Oh iya, saya